Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrul Kiptia. Saya dari kelas 1B Program Studi D3 Akuntansi, jurusan akuntansi, dengan NIM 2562111046. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal nomor 4 tentang validasi dan pesan otomatis dalam VBA Excel. Di video ini juga saya akan menjelaskan apa itu validasi data dan kenapa validasi data itu sangat penting, cara penggunaan message box, input box, if then, dan juga contoh validasi debit kredit. Yang pertama, apa itu validasi data? Validasi data adalah proses mengecek atau memeriksa apakah data yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Dalam akuntansi sendiri, validasi itu sangat penting karena satu kesalahan input saja bisa bikin laporan keuangan jadi salah. Contohnya, jika kita mengisi kolom debit dan kredit secara berbarengan yang seharusnya itu tidak bisa, dengan VBA sistem bakal otomatis ngecek kesalahan sebelum data itu disimpan. Apa itu message box? Message box itu adalah kotak pesan yang muncul di layar. Biasanya digunakan untuk memberitahu sesuatu ke pengguna. Misalnya, ngasih informasi, peringatan, sampai error. Jadi, inti fungsinya itu menampilkan pesan. Jenis icon di message box salah satunya ada VB exclamation, yaitu icon tanda seru warna kuning. Ini biasanya dipakai untuk ngasih peringatan. Kalau message box itu tugasnya menampilkan pesan, input box kebalikannya, dia digunakan untuk meminta pengguna mengetik sesuatu. Jadi input box itu kayak kotak dialog kecil yang muncul untuk nanya sesuatu ke user. Misalnya, meminta nama, angka, atau data lain yang diperlukan program. Nah, yang terakhir adalah if then. Ini adalah logika dasar yang dipakai untuk membuat keputusan dalam program. Dengan if then, kita bisa menyuruh VBA untuk melakukan sesuatu hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, kalau datanya kosong, lakukan ini. Kalau datanya benar, lakukan itu. Kalau tidak sesuai, bisa kasih pesan tertentu. If then inilah yang bikin program kita bisa berpikir dan menyesuaikan tindakan sesuai kondisi yang terjadi. Oke, di bagian tombol simpan ini saya bikin beberapa validasi supaya input yang masuk itu benar dan nggak ngasal. Yang pertama, saya minta nama dulu lewat input box. Jika nama usernya tidak ada atau kosong, maka bakal muncul message box tertulis nama tidak boleh kosong. VB exclamation. Selanjutnya saya akan bikin validasi di keterangan. Jika keterangannya kosong dan belum diisi, maka sistem bakal ngasih message box supaya user mengisi keterangan terlebih dahulu. Bagian pentingnya adalah validasi debit dan kredit. Dalam jurnal transaksi, satu baris itu cuma boleh punya satu sisi debit atau kredit saja. Makanya kalau user isi dua-duanya, saya akan munculkan pesan error bahwa debit dan kredit nggak boleh diisi bersamaan. Terus kalau dua-duanya malah kosong dan nggak diisi, ya itu juga salah. Jadi saya akan kasih pesan supaya user memilih salah satu antara debit dan kredit untuk diisi angka. Dan jika semua data valid dan lolos, maka saya akan memasukkan pesan terakhir yang bilang kalau datanya sudah valid. Nah, untuk hasilnya, ketika di keterangan ini tertulis kas dan di debit 5.000, di kredit juga 5.000. Lalu aku klik simpan
Nah, input box ini gunanya untuk meminta nama kita. Oke. Nah, di sini muncul message box tertulis debit dan kredit tidak boleh diisi bersamaan. Lalu coba kita hapus kreditnya, lalu kita simpan. Kita tulis kembali nama. Oke. Nah, baru data valid karena perintahnya cuma boleh diisi salah satu. Gimana kalau misalnya kita hapus keduanya, lalu kita simpan, tulis nama, oke. Nah, maka tertulis isi salah satu, debit atau kredit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.